Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali saya dapat menjumpai Bapak Ibu di dalam ibadah virtual hari ini. Dan saya berharap kita semua tetap ada dalam perlindungan tangan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ayat kita dalam minggu ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 yang berkata, "Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa." Mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membacanya bersama-sama dengan saya. Saya akan mulai dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat ke-7. "Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa." Saya dan saudara adalah anak-anak terang yang hidup bersama-sama di dalam terangnya Tuhan. Dan kita nggak bisa hidup sendiri-sendiri, kita hidup bersama-sama. Lalu bagaimanakah caranya kita untuk tetap menjaga terang itu dalam hidup kita? Secara singkat saya akan membagikan dua hal. Yang pertama yaitu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tentu di dalam Alkitab banyak sekali ajaran dan perintah Tuhan. Bahkan juga larangan Tuhan, peringatan Tuhan, teguran Tuhan yang pastinya sangat bermanfaat bagi hidup kita. Itu sebabnya kita memerlukan tuntunan Tuhan agar kita tetap ada dan tetap dapat hidup di dalam terangnya Tuhan. Yang kedua adalah persekutuan di dalam Tuhan. Di dalam gereja kita punya Holy, Hosanna Family. Dan dalam Holy berkumpullah orang-orang yang saling bersekutu, yang saling menjaga, saling membangun, dan saling mendoakan. Saya percaya di dalam Holy ini kita akan merasa saling diberkati dan saling memberkati. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap bergabung di dalam Holy yang dilakukan secara virtual di komsel masing-masing. Saya berharap bahwa setiap kita dalam menghadapi masa pandemi ini tetap mempertahankan terang kita di dalam Tuhan, sama seperti Dia yang ada dalam terang. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, Yesus yang luar biasa, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ajar kami untuk tetap melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami tetap bisa menggenapi setiap rencana Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kami mau tetap semangat untuk mencari Tuhan. Kami mau tetap setia untuk melayani Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Tuhan lakukan, mau kami Tuhan lakukan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, saat kami melakukan semuanya itu Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang memberikan kepada kami perlindungan yang luar biasa, yang ajaib. Tuhan memberikan kepada kami kesembuhan buat kami yang membutuhkan kesembuhan Tuhan. Tuhan memberikan kami jalan keluar untuk setiap kami yang membutuhkan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu hal pun yang terlepas dari pandangan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami mau beribadah kepadamu, kami memberikan pujian penyembahan kami buat Engkau Tuhan. Kami ingin terus belajar tentang firman Tuhan. Ajar kami untuk bisa duduk diam di bawah kaki Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, kami sangat mengasihi Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Let's praise and worship Jesus. Happy Sunday. Shalom Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mau sama-sama mengangkat suara kita. Saya mau ajak kita semua bersorak-sorai buat Tuhan kita. Bersorak-sorai bagi Allah, gunung batu kita, keselamatan kita. Yesus Tuhan, haleluya. Katakan, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan munyalah namanya. Salah kasih-Nya
Kami bersyukur Tuhan Kau Allah yang mengubahkan hidup kami. Kau satu-satunya Tuhan yang mengatur hidup kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Yes Jesus, we believe in you. Kami ingin katakan Tuhan, mendeklarasikan, berkomitmen di hadapan Kau bahwa hidup kami, segenap hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You have my word in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Jesus, di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Mari kita katakan, Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu Yesus. Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu Yesus. Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu. Mari angkat tanganmu, katakan, ku menyembah Yesus.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that you're the reason, you're the reason that I live, the reason that you're the reason, the reason that I sing. With all I am, with all I am, let's worship God. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Yesus. Kami sembah, kami sembah Engkau, Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi kita di hari Minggu pagi ini. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang padamu, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, pimpin kami semua, pimpin juga saya yang berbicara, pimpin
kami semua yang mendengar, supaya kami belajar kebenaran-Mu pada hari ini ya Bapa. Pimpin kami ya Tuhan Roh Kudus untuk kami mengerti apa arti special gift, hadiah yang spesial yang Kau sediakan buat kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang hadiah yang spesial atau special gift. Saya yakin semua orang pasti senang, pasti suka kalau diberi hadiah. Amin. Pasti suka kalau diberi hadiah karena pertama namanya hadiah itu pasti pemberian, jadi gratis. Ya kan? Biasanya orang kalau gratis tuh suka itu. Tim gratisan pasti bersorak, "Yes, Pak," gitu ya. Karena gratis. Jadi hadiah itu pemberian dan pemberian itu gratis. Karena kalau bayar namanya pembelian ya. Bukan pemberian tapi pembelian. Nah, tapi meskipun semua orang suka terima hadiah, ada banyak orang yang nggak bisa terima hadiah. Kenapa? Yang pertama, mungkin dia merasa nggak layak untuk menerima hadiah yang spesial itu. Yang kedua, mungkin dia nggak tahu kalau ada sebuah hadiah yang spesial yang tersedia untuk dia. Karena mereka nggak tahu, ya mereka nggak bisa terima. Nah, untuk itu, mari hari ini kita mau belajar dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Harusnya sih kita baca satu perikop Bapak Ibu ya. Masalahnya, satu perikop itu 42 ayat. Pak Bu, jadi nggak mungkin kita baca semua, karena nanti waktunya habis cuma buat baca ayat Alkitab. Jadi saya akan baca sebagian saja yang mendukung dari pembahasan topik hari ini, special gift. Dan nanti kalau ada bagian yang saya nggak baca, bukan berarti bagian itu nggak ada, tapi saya lengkapin gitu ya. Oke, kita ke Yohanes pasal keempat, ayat yang pertama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Alasan kenapa Tuhan Yesus pergi dari Yudea dan kembali ke Galilea, karena dia tahu bahwa banyak orang Farisi sudah mendengar bahwa pengikutnya makin banyak. Pengikut Yesus semakin banyak dan pasti akan timbul banyak ketegangan. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa ini belum saatnya. Ini belum waktunya dia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Karena dia menyingkir. Dia menyingkir dari Yudea, dia mau kembali ke Galilea. Ayat keempat, ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, tahukah saudara bahwa di peta Samaria itu ada di antara Galilea dan Yudea. Jadi kalau dilihat di peta ini Samaria, maka ini Yudea, ini Galilea. Maka jarak terdekat adalah melintasi Samaria. Begitu ceritanya. Nah, ayat 5, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Kalau Bapak Ibu baca di Perjanjian Lama, ini masuk daerah Sikem yang pernah direbut oleh Yakub dari orang Amori. Ayat yang ke-6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Perhatikan detil ini. Karena Alkitab seringkali mencatat sebuah detil untuk kita perhatikan. Dikatakan Yesus sangat letih oleh perjalanan. Dia letih, dia kehausan ya. Dan belum makan pula. Loh kok tahu belum makan Pak? Ada ayat 8 dikatakan sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jadi Yesus benar-benar keletihan, kehausan, dan lapar. Dan dia melihat sebuah sumur, dia berhenti di situ. Dan sumur itu sayangnya nggak ada timbanya. Nggak ada embernya, nggak ada ember bertali untuk ngambil air di dalamnya. Makanya Yesus ya udah diem aja gitu ya, karena nggak bisa ngambil air. Lalu ayat ke-7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Nah, Bapak Ibu, di sini mulailah sebuah percakapan yang tidak lazim di zaman itu. Menurut Bob Utley,
ada dua hal yang gak lazim. Yang pertama adalah seorang pria ngobrol dengan seorang wanita yang bukan keluarga berduaan aja. Itu gak lazim zaman itu. Apalagi seorang rabi gitu ya. Yang kedua, Yesus seorang Yahudi ngobrol dengan perempuan yang seorang Samaria. Itu juga gak lazim. Karena itu di ayat 9 bilang begini, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Dalam kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tahukah saudara kenapa ada keterangan sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria? Kenapa sih antara orang Yahudi dan orang Samaria? Ada apa sih? Bahkan menurut David Daube di bukunya The New Testament and Rabbinic Judaism, dikatakan begini, piring yang pernah dipakai oleh orang Samaria, piringnya, yang sudah dicuci bersih sekalipun, itu nggak bisa dipakai oleh orang Yahudi. Kalau pakai piring bekas orang Samaria, orang Yahudi akan disebut najis gitu. Jadi sedemikian hebatnya perpecahan dua bangsa ini, dua ras ini ya. Maka dalam kasus ini seharusnya Yesus tidak menggunakan timba yang sama dengan perempuan itu. Karena itu timba yang sama, timbanya orang Samaria. Kalau Yesus minum dari timba itu, maka dia jadi najis. Dan apalagi orang Yahudi terkenal dengan gengsi yang tinggi, arogan gitu ya. Makanya Tuhan Yesus begitu merendahkan dirinya, dan dia bilang sama perempuan Samaria itu, berilah aku minum. Makanya perempuan Samaria itu begitu terkejut, masakan engkau orang Yahudi minta minum padaku orang Samaria? Nah, kalau kita baca lagi di kitab Esra, saudara, kitab Esra, pada waktu pembangunan bait suci, orang Samaria sebetulnya mau ikut membangunnya. Tapi nggak boleh. Sama Zerubabel, sama Yesua dan para kepala kaum keluarga yang lainnya. Nah, kalau kita mau berpikir sendiri nih, kenapa ya kok orang Samaria begitu dimusuhi? Kenapa kok orang Samaria begitu dijauhi oleh orang Yahudi? Dari mana sih asal orang Samaria? Nah, kalau kita mau baca, kita mesti tahu ini supaya kita bisa mengerti arti perbincangan Yesus dengan perempuan Samaria itu. Nah, dari mana sih asal orang Samaria? Kita mau baca di 2 Raja-Raja pasal 17, itu terjadi pada saat pembuangan bangsa Israel. Jadi, pas itu ada kerajaan Asyur yang mengalahkan banyak bangsa gitu ya. Lalu bangsa-bangsa itu singkat cerita ya dikumpulkan jadi satu. Ada bangsa Israel, ada orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Amat, dari Hamat, dari Sefarwaim dan seterusnya. Mereka digabungkan, mereka berbaur, kawin campur dan ditaruh di kota-kota di Samaria. Jadi mereka menjadi sebuah bangsa sendiri gitu ya, campuran mereka itu. Dan karena banyak bangsa-bangsa yang bercampur, maka mereka pun membawa ritual masing-masing bangsanya, penyembahan berhala dan sebagainya. Mereka bawa semua itu. Jadi agak-agak kacau balau waktu itu, sehingga diputuskan mengutus seorang imam untuk mengajarkan tentang bagaimana berbakti kepada Allah. Gitu kisahnya. Lalu mereka singkat cerita bangsa di Samaria itu menjadi punya Tauratnya sendiri yang berbeda dengan Tauratnya orang Yahudi karena mereka nggak diakui oleh orang Yahudi, dan mereka membangun sendiri bait suci mereka di Gunung Gerizim. Kenapa Gunung Gerizim? Karena di gunung itulah Musa memerintahkan Yosua untuk memberkati bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu baca di Perjanjian Lama itu ada Gunung Gerizim, ada Gunung Ebal, berkat dan kutuk gitu ya. Nah, dan dari tata cara ibadahnya pun berbeda dengan Yudaisme, dengan orang Yahudi. Ibadah orang Samaria itu banyak sinkretisme. Jadi dia banyak menggabungkan kepercayaan agama lain, penyembahan berhala dan sebagainya. Dan karena dasar itulah bangsa Yahudi tidak mau bergaul dengan bangsa Samaria. Dan oleh sebab itu pun sebetulnya bukanlah sebuah kebiasaan bagi bangsa Yahudi, kalau dari Yudea ke Galilea atau sebaliknya, bukanlah sebuah kebiasaan untuk mereka melewati daerah Samaria. Meskipun itu rute yang paling pendek, tapi mereka nggak mau lewat situ karena nggak mau najis itu. Bahkan kalau kita mau teliti, Yesus pernah ditolak melewat Samaria.
Sampai Yakobus dan Yohanes berkata, Tuhan, maukah engkau kami turunkan api dari langit untuk membakar bangsa ini gitu ya. Itu ada itu ayat itu. Nah, dari bahasan yang panjang lebar ini, kita tahu bahwa orang Samaria begitu dipandang rendah oleh bangsa Yahudi. Bahkan kalau kita mau baca tafsiran lain itu ada mengatakan bahwa mereka itu terkutuk lah dan sebagainya lah. Pokoknya yang jelek-jelek gitu loh, orang Samaria ini. Dipandang begitu rendah oleh bangsa Yahudi. Karena itu wanita Samaria ini begitu heran kenapa Yesus mau minta minum daripadanya dengan ember yang sama, dengan timba yang sama. Nah, kita mau fokus ke ayat 10. Tapi jawaban Yesus ini akan membuat kita semua mengucap syukur. Ayat 10, jawab Yesus padanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Garis bawahi kata karunia Allah. Karunia Allah. Dalam bahasa aslinya, karunia itu harusnya pakai kata karisma. Tapi dalam kalimat ini pakai kata dorea. Kalimat ini menjadi dorean atau deu, yang artinya a gift from God, pemberian dari Allah. Terjemahan lain mengatakan hadiah dari Allah. Dan inilah judul khotbah hari ini. Hadiah yang spesial dari Allah. Kita membaca bahwa sekalipun dia orang Samaria yang telah melenceng dari Taurat, orang Yahudi yang benar itu, tapi Allah tetap menyediakan sebuah hadiah yang spesial bagi dia. Dari kisah di atas kita membaca satu poin, kita mendapat satu poin pertama, yaitu hadiah dari Allah itu ada untuk semua orang. Hadiah dari Allah yang spesial itu ada, tersedia untuk semua orang. Bahkan bagi seorang Samaria sekalipun. Tadi kita belajar bahwa bagi orang Yahudi, orang Samaria itu ada di bawahnya orang Yahudi levelnya. Dan wanita ini pun levelnya ada di bawah orang Samaria. Maksudnya kenapa? Karena wanita ini tidak dianggap sebagai orang yang baik oleh orang Samaria. Oh ya? Tahu dari mana? Wanita ini dipandang bukan orang yang baik di mata orang Samaria. Jadi begini Bapak Ibu, tradisi di masa itu namanya nimba air, itu tradisinya itu biasanya itu rame-rame, bareng-bareng para emak-emak gitu ya, para ibu-ibu bawa timba, bawa buyung gitu ya. Mereka ngambil air bareng-bareng itu. Tapi ibu ini kan sendirian dia. Yang pertama. Yang kedua, ngambilnya siang-siang. Biasanya ngambilnya sore-sore. Yang ketiga, ada tafsiran yang mengatakan bahwa ibu ini mengambil air di sumur yang lebih jauh dari kota, bukan sumur yang terdekat. Karena itu dia sendirian di sana, nggak ada orang lain. Jadi kenapa? Mungkin dia nggak mau bergaul dengan ibu-ibu yang lain. Mungkin dia nggak mau digosipin. Dia nggak mau, wah ini ibu yang itu tuh, ibu yang itu. Karena emang hidupnya punya masa lalu yang tidak baik. Dia punya masa lalu yang cukup kelam. Kenapa? Karena jelas bahwa dikatakan di ayat berikutnya bahwa wanita ini sudah memiliki 5 mantan suami. Dan seorang pria yang tinggal serumah dengannya hari itu pun bukan suaminya. Tapi mereka tinggal bersama. Mereka hidup dalam dosa perzinahan. Tentu bukan seorang wanita yang terpuji di zaman itu, baik zaman sekarang. Seseorang yang punya masa lalu yang kelam, ditambah seorang Samaria pula. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan Yesus menunjukkan pada kita setiap orang itu layak menerima hadiah dari Allah. Amin Bapak Ibu. Tidak peduli bagaimana masa lalumu, betapa rusaknya dirimu, Tuhan punya hadiah untukmu. Tuhan punya hadiah buat saudara. Bapak Ibu, saya dengar firman Tuhan hari ini. Tuhan gak lihat seberapa kelam masa lalumu, seberapa dalam engkau telah jatuh, seberapa rusak bejatnya hidupmu. Tuhan bilang, jika engkau tahu hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah tersedia bagi semua orang.
hadiah dari Allah akan membawa kita pada pertobatan, pengampunan, keselamatan, kepada hidup yang diubahkan serupa dengan Kristus. Amin. Bagi Tuhan gak ada orang yang terlalu dalam jatuh. Atau ada orang yang berkata, aku ini mau bertobat Pak, tapi aku berulang kali jatuh pada dosa yang sama. Aku gak bisa lepas dari ikatan dosa yang ini Pak. Saya gak layak terima hadiah Allah. Enggak, saudara. Hadiah Allah itu tersedia bagi semua orang. Asal dia mau meresponinya. Dia mau bertobat. Amin. Amin. Jadi yang pertama, hadiah dari Allah itu ada buat semua orang. Hadiah yang spesial. Hadiah pertobatan, pengampunan, keselamatan, hidup yang diubahkan serupa dengan Tuhan. Yang kedua, saudara. Frasa hadiah dari Allah, Doreanto Deo, itu menurut Profesor Buffing dalam bukunya Sejarah Kerajaan Allah, dikatakan bahwa frasa itu adalah istilah untuk air sumur yang bening dan sejuk di Palestina. Jadi kalau kita ngomong di Palestina, kita bicara soal hadiah dari Allah, itu bicara soal air yang sejuk, yang bening, yang dingin, yang enak gitu. Dan Tuhan mengembangkan istilah air ini. Ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi poin 2 dari perikop ini adalah hadiah dari Allah itu menjadi mata air yang memancar. Ketika kita menerima hadiah dari Allah ini, sudah seharusnya kita menjadi mata air yang tidak berhenti memancarkan kebaikan untuk sekeliling kita, yang memberi dampak kepada sekeliling kita, yang mengubah sekeliling kita menjadi lebih baik. Amin. Amin. Bukan jadi lebih buruk ya, tapi lebih baik. Seperti wanita Samaria itu ketika ia menerima hadiah Allah dan dia meresponinya. Wanita itu membawa banyak orang kepada Yesus. Dia seperti mata air yang memancar. Ayat 30. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Keluar kota, jadi memang sumur itu ada di luar kota. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah jadi percaya padanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuberbuat. Jadi kadang kita memberitakan kebenaran firman Tuhan gak usah terlalu rumit lah Bapak Ibu. Yang simple, bersaksi. Wanita ini cuma bilang begini, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saksikan apa yang Bapak Ibu sudah alami dengan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Itu sudah cukup, karena dengan tambahan kuasa Roh Kudus itu akan berdampak luar biasa. Amin. Ayat 40. Ketika orang Samaria itu sampai pada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata pada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Haleluya. Seringkali setelah kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, orang itu pertama percaya pada omongan kita kan. Oh iya ya, Pak Denny terima mujizat dari Tuhan luar biasa. Tapi pada akhirnya orang yang sudah menerima hadiah Allah itu, dia sendiri akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Sama kayak orang Samaria ini. Dia bilang kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Sampai seseorang mengalami sendiri perjalanan bersama dengan Kristus. Dan menjadi mata air yang baru. Amin. Hadiah itu sudah kita terima. Seharusnya lah kita menjadi mata air memancarkan hadiah Allah itu. Air yang bening, yang sejuk. Kepada setiap orang yang haus, yang letih dan lesu. Dan membuat mereka juga mengenal dia. Yesus Kristus, Juru Selamat dunia.
Amin. Yang terakhir kita kembali ke ayat pertama. Bukan pertama sih, ayat awal ya. Ayat ke-6 Bapak Ibu. Kita kembali ke ayat yang ke-6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Bapak Ibu, kalau baca Alkitab tuh seringkali saya bayangkan bahwa saya yang jadi tokohnya gitu ya. Lalu saya bayangkan saya di posisi Yesus waktu itu. Saya udah capek berjalan gitu ya. Saya letih, saya haus, saya lapar gitu ya. Belum makan, nemu sumur mau minum, gak ada embernya. Lalu saya duduk di pinggiran sumur itu ya. Saya bayangkan diri saya begitu. Lalu seperti saya mendengar suara Tuhan berkata, Den, itu ada ibu-ibu mau nimba. Ayo kamu bersaksi pada dia. Gitu ya. Kira-kira begitu, seandainya begitu. Lalu saya bayangkan di kondisi itu saya pasti berkata, Tuhan, Engkau tahu aku ini capek, Tuhan. Aku habis jalan lumayan jauh. Aku juga haus, Tuhan. Tenggorokan ini kering, Tuhan. Entah kalau bersaksi pasti serak suaranya. Tuh ibu pasti gak ngerti saya ngomong apa. Ketika saya lapar, Tuhan belum makan. Nanti suara saya fales. Tuh ibu malah terganggu kok saya ngomong. Udahlah Tuhan, ini bukan waktu yang tepat untuk saya bersaksi. Bapak Ibu saya renungkan, saya pasti mengarang 1000 alasan untuk meyakinkan Tuhan bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk saya bersaksi. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu Saudara. Apakah langsung siap Tuhan saya bersaksi? Tapi saya renungkan, saya capek, saya haus, saya lapar lagi. Mungkin saya akan selalu, entar Tuhan, tunggu waktu yang tepat di Tuhan. Pas saya lagi enak badannya, pas saya nggak haus, nggak lapar. Tapi kita lihat teladan Tuhan Yesus. Ia tetap melakukan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Biarpun Tuhan Yesus itu letih, haus, lapar, dia tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan pada wanita itu. Kenapa? Karena ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara, seringkali tugas pemberitaan Injil jadi beban. Seringkali kita merasa untuk bersaksi kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan itu jadi beban. Bahkan kita melayani Tuhan pun dalam ibadah raya atau apapun juga melayani dalam banyak hal, kita merasa jadi beban. Lalu kita merasa tunggu waktu yang tepat. Aduh Tuhan, aku lagi bokek Tuhan. Jangan sekarang deh Tuhan pelayanannya. Tuhan, aku lagi gak enak badan Tuhan. Tuhan, aku lagi pusing Tuhan. Banyak urusan Tuhan, kerjaan ribet Tuhan. Jangan sekarang Tuhan, ini bukan waktu yang tepat Tuhan untuk melayani Tuhan. Bukan waktu yang tepat untuk bersaksi. Gimana bersaksi Tuhan? Orang aku lagi kesusahan gitu ya. Seringkali kita menunggu waktu yang tepat untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, sepertinya gak akan pernah ada situasi yang tepat. Gak akan pernah ada waktu yang ideal untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Selalu ada aja. Pas repot lah, pas ribut lah, pas banyak urusan lah, pas apalah, dan pas yang lain lah. Pengkhotbah 11 ayat 4 bilang begini, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan barang siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Artinya apa? Ya kalau kita selalu memperhatikan waktu yang tepat, kita nggak akan pernah bisa menabur. Kalau selalu menunggu waktu yang pas, ya nggak pernah bisa menuai. Kalau kita selalu melihat kapan kita siap, kayaknya nggak bakal siap kita melakukan kehendak Tuhan, memberitakan firman-Nya. Bahkan saat contohnya saya nyiapin khotbah aja, kayaknya nggak pernah ada waktu yang pas gitu ya, yang benar-benar siap mau khotbah gitu ya. Selalu ada aja yang nggak enak badan lah, yang tiba-tiba ada pelayanan apalah, tiba-tiba ada ini ada itu.
selalu nggak pas, selalu nyiapin khotbah, selalu kayaknya belum siap. Tapi kalau mau siap, kapan siapnya? Karena itu selalu nggak ada waktu yang tepat. Jadi gimana? Jadi ya jalanin aja. Jadikan ini seperti sebuah makanan untuk melakukan kehendak Tuhan tuh. Seperti Tuhan bilang begini, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Jadikan seperti kita ini mau makan. Saya tahu bahwa Bapak Ibu yang nonton saya ini banyak yang suka makan. Dan kalau makan bisa bela-belain pergi ke tempat yang jauh gitu ya. Saya ada teman yang dari Jakarta Timur, Jakarta Utara, cuma mau makan, cari makannya enak, dia bisa ke BSD loh. Jauh berapa kilo itu. Atau ke Jaksel. Itu jauh juga dari utara ke selatan. Cuma buat cari makan. Dan sungguh luar biasa Tuhan mengandaikan ini dengan makanan. Makananku ialah melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Tuhan. Tuhan menegaskan pada kita bahwa seharusnya bagi kita semuanya yang sudah menerima hadiah itu, sudah menerima air hidup itu, sudah menerima hadiah yang spesial itu, seharusnya memampukan kita melakukan kehendak Allah sama dengan kita butuh akan makanan. Karena makanan kebutuhan pokok, kalau manusia nggak makan, dia bisa mati. Jadi kita anak Tuhan tidak hanya melakukan kehendak Allah seperti hal yang sampingan, tapi harusnya jadi makanan kita. Satu hal yang primer, bukan hal yang sekunder. Jadi kalau kita semua yang ngakunya anak Tuhan, tapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan, jangan-jangan kita bukan anaknya, Bapak Ibu. Merenungkan baik-baik. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar mengenai sebuah hadiah yang spesial. Hadiah yang luar biasa. Dan dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 42, hadiah yang spesial itu bahwa hadiah Allah itu ada untuk semua orang. Tidak ada kata terlambat bagi orang yang mau bertobat. Hadiah itu tersedia buat saudara dan saya, buat Bapak Ibu semua. Yang kedua, hadiah Allah memancar keluar dari hidup kita, membuat banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Hidup kita memancar seperti mata air yang tidak pernah berhenti. Dan yang ketiga yang terakhir, hadiah Allah memampukan kita melakukan kehendak Bapa, seperti kebutuhan kita akan makanan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami belajar tentang sebuah hadiah yang spesial yang tersedia buat kami semua, Tuhan. Sebuah hadiah yang ada buat semua orang, dan hadiah itu mampu memancar dari diri kita, membuat orang mau mengenal Engkau, Tuhan. Dan hadiah itu pula memampukan kita untuk selalu melakukan kehendak-Mu. Pimpin kami Tuhan yang sudah mendengar firman ini. Supaya semakin hari kami tanpa lelah, tanpa menunggu waktu yang tepat, tanpa melihat hari yang baik, kami mau tetap selalu Tuhan melakukan kehendak-Mu senantiasa. Sampai kami semua diubahkan serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama kami. Amin. Shalom saudara, saudara diberkati pagi hari ini, amin. Haleluya. Mari kita mau akhiri ibadah pagi ini, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah sepanjang minggu ini, sebab sungguh Engkau telah memberkati puji-pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu, ini membawa kami semakin lebih dekat dan intim dengan Engkau. Terlebih lagi Tuhan, firman-Mu telah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta Denny Budianto. Tuhan, pakai terus hamba-Mu ini lebih heran lagi, dan urapan-Mu yang baru Engkau turunkan ke atasnya. Sehingga dimanapun dia melayani Tuhan, sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau berkati juga keluarganya Tuhan. Kami sungguh akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang menyertainya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat yang Kau kasihi dan sayangi, kami percaya bahwa sepanjang minggu ke depan Engkau akan memelihara akan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, tinggallah terus di dalam pimpinan dan penyertaannya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita sekalian, memberkati kita sekalian pagi hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya sama-sama berkata amin.